Ya, maraknya bank digital membuat konglomerasi dan perbankan big caps di negara kita untuk caplok-mencaplok bank mini. Untuk pastinya ditransformasikan nantinya menjadi bank digital. Nama-nama besar pun masuk ke dalam lingkaran persaingan bank digital ini, tak hanya dari dalam negeri tapi juga bilioner yang di dunia pun yang masuk ke dalam daftar ini. Nah, lantas siapa saja nih bank-bank mini yang digadang-gadangkan akan menjadi bank digital nantinya yang sudah dicaplok atau masih diincar oleh perbankan raksasa? Kita bahas siang hari ini di musim berburu Bank Mini. Ya, pertama kita lihat ada Bank Jasa Jakarta yang nantinya akan dicaplok oleh bilioner Hong Kong. Mungkin Anda juga tahu dengan beliau begitu ya, yakni Lee Ka-sing yang mempunyai harta. Kalau kita lihat kekayaan dari Lee Ka-sing ini mencapai 29 miliar dolar yang ternyata Lee Ka-sing ini juga tertarik nih untuk ikut ke dalam persaingan Bank Digital RI ini. Di mana dikatakan nantinya Lee Ka-sing atau perusahaan yang terafiliasi di belakangnya ada Lee Ka-sing akan mencaplok saham dari Bank Jasa Jakarta sebesar 24% dengan nilai akuisisi yang kalau kita lihat ini juga tidak main-main begitu ya, mencapai 240 juta dolar Amerika Serikat atau setara kalau kita rupiahkan ini setara mencapai 3,3 triliun rupiah. Dan kita lihat juga begitu ya, seperti apa sebenarnya Bank Jasa Jakarta ini yang kalau kita lihat mungkin namanya kurang sering kita dengar begitu ya, dimana kalau kita lihat untuk modal intinya saat ini memang belum memenuhi ketentuan dari OJK yakni di 1,62 triliun rupiah dengan net interest margin atau NIM-nya saat ini ada di kisaran 2,9% dan total aset dari Bank Jasa Jakarta ini yang mencapai 6,57 triliun rupiah. Lalu kemudian kita lihat juga begitu ya seperti apa nih kinerja keuangan dari Bank Jasa Jakarta yang akhirnya membuat Lee Ka-sing berniat begitu ya untuk masuk ke dalam Bank Jasa Jakarta ini. Kita lihat untuk laba bersihnya di 9 bulan pertama tahun 2020 tercatat sebesar 44,21 miliar rupiah. Lalu kemudian kalau kita lihat di 9 bulan pertama di tahun 2021 ternyata laba bersih ini meningkat begitu ya yang menunjukkan kinerjanya yang cukup baik begitu di mana 9 bulan pertama 2021 Bank Jasa Jakarta ini mencatatkan laba bersih mencapai 60,65 miliar rupiah. Nah, setelah Bank Jasa ada siapa lagi nih? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, ada Bank Fama yang akan nantinya dicaplok oleh konglomerasi MTech Group Media Giant yang ada di Indonesia yang katanya nantinya akan mencaplok sebesar 93% dari saham Bank Fama dengan kalau kita lihat nilai nominal sahamnya ada di kisaran Rp100 per unit sahamnya dengan total nilai akuisisi atau pencaplokannya nanti ini mencapai 908 miliar rupiah. Lalu kemudian kita lihat juga seperti apa sih Bank Fama Internasional ini. Kita lihat di mana Bank Fama saat ini mempunyai modal inti ini juga kurang begitu ya dari ketentuan OJK yakni di 1,03 triliun rupiah dengan net interest marginnya atau NIM-nya yang lebih tinggi yakni di kisaran 5,29%. Nah, lalu kemudian kita lihat juga nih terkait dengan seperti apa kinerja keuangan dari Bank Fama Internasional ini. Di mana kalau kita lihat di 9 bulan pertama di tahun 2020 ini Bank Fama mencatatkan laba bersih di 5,31 miliar rupiah. Lalu kemudian kita lihat begitu ya di tahun 2021 di 9 bulan pertama tahun 2021 ternyata Bank Fama ini mencatatkan laba bersih yang melonjak dibandingkan tahun sebelumnya atau secara year on year yakni laba bersih dari Bank Fama ini mencapai 40,49 miliar rupiah. Jadi sepertinya hal ini begitu ya yang membuat akhirnya MTech sebuah media giant yang ada di Indonesia tertarik untuk mencaplok saham dari Bank Fama Internasional ini. Bahkan kalau kita lihat begitu ya nilainya hampir mencapai 93% atau nantinya akan menjadi pemegang saham mayoritas. Nah, setelah dari Bank Fama begitu ya, ini ada satu lagi nih Bank Mini yang sejak tahun 2020 lalu digadang-gadangkan akan dicaplok oleh raksasa keuangan tapi beberapa kali gagal. Namun akhirnya kalau kita lihat akhirnya terrealisasi begitu ya. Siapakah dia? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita lihat ada BNBA atau Bank Bumi Arta. Mungkin Anda juga salah satu pemegang saham dari BNBA begitu ya, yang nantinya akan dicaplok oleh salah satu sekuritas terhits yang ada saat ini yakni Ajaib Sekuritas. Di mana dikatakan bahwa BNBA atau Bank Bumi Arta ini nantinya akan dijadikan bank digital. Dan kita ketahui terkait dengan BNBA ini yang akan segera melakukan rights issue yakni 462 juta saham dengan total nilai perolehan yang diproyeksikan ini akan mencapai 621,39 miliar rupiah. Dan disinilah nanti Ajaib akan masuk begitu ya di tengah rights issue ini di mana dikatakan bahwa nantinya Ajaib akan mempunyai 26
dari saham BNBA atau Bank Bumi Arta ini. Nah, kita lihat juga begitu ya seperti apa kinerja dari Bank Bumi Arta ini. Kalau kita lihat modal intinya saat ini ada di angka 1,6 triliun rupiah dengan net interest margin atau NIM-nya ini mencapai 4,42%. Lalu kemudian kita lihat juga dari segi total aset dari Bank Bumi Arta saat ini ada di angka 7,25 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat dari sisi kinerjanya ini juga Bank Bumi Arta sepertinya mencatatkan kinerja keuangan yang cukup baik begitu ya, dimana kalau kita lihat laba bersihnya di 9 bulan pertama tahun 2020 ini tercatat sebesar 13,02 miliar rupiah. Lalu kemudian kalau kita lihat setahun setelahnya atau kita bandingkan dengan 9 bulan pertama di tahun 2021, angka ini melonjak naik begitu ya, hampir mencapai 3 kali lipat, yakni di 34,99 miliar rupiah. Jadi sepertinya ini juga menjadi daya tarik begitu ya bagi Ajaib Sekuritas untuk nantinya masuk ke dalam Bank Bumi Arta atau BNBA ini. Nah, lalu kemudian next ada nama Bank Buku 4 yang katanya sudah menyiapkan dana untuk mencaplok Bank Mini untuk dijadikan bank digital. Kita lihat begitu ya, ini ada nama Bank Mayora dan juga Bank Negara Indonesia atau BNI di sini yang memang sejak awal tahun 2021 ini memang terhembus kabarnya. Dan Direktur Utama dari BNI Pak Royke Tumilaar ini mengatakan bahwa memang kami telah mencapai kesepakatan awal untuk akuisisi bank yang memiliki ekosistem bisnis kuat untuk menjadi yang namanya bank digital. Jadi kalau kita lihat bank sekelas BNI begitu ya, ini juga tertarik begitu untuk mencaplok bank-bank mini ini untuk nantinya dijadikan untuk bank digital. Namun memang kita ketahui begitu ya, memang belum ada kepastian karena memang terkait dengan akuisisi BNI untuk Bank Mayora ini masih rumor begitu. Lalu kemudian kita lihat juga seperti apa nih pernyataan dari Pak Heru Kristiana selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dan juga merangkap anggota Dewan dari Komisioner OJK. Kita lihat terkait dengan adanya aksi atau rumor ini begitu ya, dikatakan oleh Pak Heru bahwa untuk BNI itu tolong tanyakan ke Pak Royke Tumilaar. Saya nggak berani jawab sebelum Pak Royke umumkan. Jadi ini pastinya masih menjadi tanda tanya begitu ya, apakah bank sebesar Bank Negara Indonesia atau BNI ini nantinya akan mencaplok Bank Mayora untuk dijadikan perbankan digital. Nah, jadi berikut ini adalah seperti apa nih ramainya aksi caplok mencaplok perbankan untuk ikut serta dalam dunia digital banking yang digadang-gadangkan akan bisa nantinya menggantikan bank konvensional ke depannya. Nah, dengan maraknya bank-bank digital yang bermunculan ini akan seperti apa nantinya persaingan digital banking di negara kita? Kita nantikan bersama.